Buat sobat jiwa yang pernah punya anabul, pasti pernah merasakan hal ini ya. Pernah lihat kan anabul kamu matanya berkaca-kaca atau tiba-tiba diam lama banget dan gak nafsu makan. Nah, kamunya cuma bisa sedih dalam hati, kemudian pengen ngomong sama anabulnya. Kalau misalnya bisa ngomong, apa sih yang kamu pengen ngomongin sama anabul kamu itu? Dan kira-kira mereka pengen ngomong apa sih sama kamu? Nah, sekarang ada profesi yang lagi viral banget, sobat jiwa. Namanya animal communicator. Mereka bisa ngobrol dan menerjemahkan isi hati dari anabul kamu lewat frekuensi energi. Penasaran nggak gimana caranya? Kok bisa jiwa kita nyambung sama anabul-anabul itu? Yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Sebelum lanjut, tunggu dulu. Buat kamu yang masih suka merasa stuck, terlalu sering mencari kedamaian dan validasi di luar diri, dan pengen untuk coba meningkatkan kesadaran untuk langkah hidup yang lebih bermakna, kamu wajib untuk cek yang satu ini. Saya mengundang Sobat Jiwa semua untuk menjadi bagian dari YouTube Membership Langkah Jiwa dan juga mengikuti program transformasi diri yang saya kerjakan dengan penuh sukacita dan juga dengan energi cinta, yaitu Langkah Bersama. Langkah ini adalah kunci untuk membuka keberlimpahan sejati yang sudah ada di dalam diri kamu semua, Sobat Jiwa. Kita akan mempraktikkan 3 pilar penting dari mengelola luka masa lalu menjadi sumber kekuatan hingga hidup dengan intuisi tajam dan juga selaras dengan alam semesta. Kamu juga akan mendapatkan tambahan konten eksklusif dan juga tuntunan audio meditasi baru setiap bulannya. Ini bukan cuma teori, tapi juga panduan realistis untuk mentransformasi kesulitan hidup menjadi pertumbuhan. Ayo mulai langkah perjalananmu, kita bertransformasi secara bersama-sama. Saya tunggu kamu di YouTube Membership Langkah Jiwa. Klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga klik tombol gabung di channel ini sekarang. Belakangan ini, profesi animal communicator makin sering kita dengar dan jadi perbincangan hangat di sosial media juga. Mungkin kamu pernah lihat di sosial media itu ada anabul yang hilang berhari-hari, lalu ditemukan lewat bantuan seorang communicator. Atau ada kucing yang tiba-tiba mogok makan tanpa sebab medis. Dan lewat komunikasi ini, ternyata dia cuma lagi merasa kesepian atau nggak nyaman sama perubahan suasana yang ada di rumahnya. Lucu banget ya? Tapi jangan salah sangka dulu ya Sobat Jiwa. Ini nggak ada hubungannya dengan klinik atau mistis-mistisan. Ini adalah sebuah bentuk profesi baru di bidang kesadaran spiritual. Kalau seorang penerjemah bahasa manusia bekerja dengan kata-kata, nah animal communicator ini bekerja dengan energi dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan kesadaran manusia yang kompleks saat ini dengan kesadaran hewan yang sangat polos dan juga jujur. Ingat Sobat Jiwa, hewan itu nggak punya topeng atau ego kayak kita manusia. Perasaan mereka itu sangat murni. Jadi tugas komunikator di sini bukan jadi dukun, melainkan menjadi penerjemah rasa. Mereka menangkap emosi, trauma, atau keinginan sederhana dari si hewan yang nggak bisa tersampaikan lewat suara, lalu mereka menyampaikannya kembali ke pemiliknya dengan bahasa yang kita pahami. Ini adalah satu bukti bahwa di balik perbedaan fisik kita, ada satu bahasa universal yang kita bagi bersama-sama dengan seluruh makhluk yang ada di sekitar kita, yaitu bahasa cinta atau bahasa kasih sayang. Sebenarnya komunikasi dengan hewan itu bukan fenomena baru Sobat Jiwa. Kalau misalnya kita tarik garis waktu ke belakang, kemampuan ini adalah warisan kuno yang sangat sakral. Kita nggak bisa bahas ini tanpa menyebut salah satu sosok paling legendaris dalam sejarah spiritual, yaitu Nabi Sulaiman atau King Solomon. Beliau bukan hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana, tapi juga dianugerahi mukjizat yang luar biasa untuk memahami bahasa binatang. Dalam berbagai kitab suci diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman itu bisa berdialog dengan burung hudhud dan juga mendengar percakapan dari sekumpulan atau kawanan semut. Bagi beliau, hewan bukanlah makhluk rendahan, melainkan tentara di alam semesta yang memiliki kecerdasan dan juga pesan tersendiri. Nggak cuma itu, jejak ini juga bisa kita temukan pada kearifan suku-suku asli di seluruh dunia. Suku Native American yang ada di Amerika atau masyarakat adat di pedalaman Nusantara, seperti di Tanah Jawa dan juga Kalimantan, itu memandang hewan sebagai saudara tua. Mereka punya ritual khusus untuk meminta izin kepada alam semesta sebelum memasuki hutan atau sebelum mereka melakukan perburuan. Bagi para leluhur kita, alam semesta ini adalah satu jaring kehidupan yang saling terhubung. Mereka percaya bahwa setiap kepakan sayap burung atau gerak-gerik dari hewan itu membawa pesan dari alam semesta. Hal ini juga menunjukkan bahwa dulu manusia dan juga hewan hidup dengan harmoni dan saling berdampingan.
Karena komunikasi itu terjalin lewat kesadaran kolektif. Leluhur kita pernah punya kemampuan ini Sobat Jiwa, sebelum akhirnya kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia modern dan melupakan bahasa asli dari jiwa kita. Nah, di sini pertanyaannya muncul. Gimana caranya informasi ini berpindah kalau nggak ada suara yang keluar? Nah, menarik kan ya? Yuk kita lanjut ke chapter berikutnya. Secara spiritual dan sains, jawabannya adalah vibrasi. Nikola Tesla dulu pernah bilang, kalau kamu mau memahami alam semesta, berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan juga getaran. Begitu juga dalam komunikasi ini, Sobat Jiwa. Hewan itu hidup di frekuensi yang sangat-sangat murni. Mereka nggak punya pikiran yang berisik seperti kita manusia. Nah, seorang animal communicator itu bekerja dengan cara menenangkan egonya dan menurunkan gelombang otaknya menuju level alfa atau theta. Nah, di level itu, batasan antara manusia dan hewan itu jadi hilang. Mereka yang memiliki kemampuan ini masuk ke dalam apa yang disebut sebagai kesadaran kolektif. Dan komunikasi ini biasanya muncul lewat 3 pintu utama. Yang pertama, mental image atau visual. Bukan suara, tapi kayak potongan film atau gambar-gambar yang tiba-tiba muncul di pikiran. Misalnya nih ya, si kucing pengen kasih tahu kalau dia nggak suka letak dari kotak pasirnya. Nah, dia bakalan kirim gambar sudut ruangan itu ke pemikiran si komunikator. Sehingga komunikator bisa memahami maksud dari si kucingnya gitu. Lucu banget ya. Nah, yang kedua, emotional download atau rasa. Tiba-tiba ada rasa sedih, rasa cemas, atau rasa bahagia yang meluap-meluap. Ini bukan perasaan si komunikator ya, tapi emosi dari si hewan yang sedang dirasakan secara langsung, kemudian diterjemahkan lagi oleh si komunikator itu. Yang terakhir adalah physical ego atau sensasi tubuh. Kadang kalau misalnya hewan itu lagi sakit di kaki kiri, maka si communicator bisa merasakan denyut atau rasa nggak nyaman di kaki kirinya sendiri sebagai bentuk sinyal. Nah, jadi Sobat Jiwa, ini bukan sihir ya. Ini adalah resonansi. Ibarat 2 garpu tala yang punya frekuensi sama. Kalau satunya dipukul, maka yang lain akan ikut bergetar. Singkatnya, mereka nggak bicara dari mulut ke telinga, tapi merasakan getaran di jiwanya masing-masing. Kemampuan animal communicator ini sebenarnya bisa dimiliki semua orang, dan itu adalah pengingat bahwa betapa istimewanya desain diri kita sebagai manusia. Kita sering banget terjebak dalam rutinitas dan logika, sampai kita lupa kalau di dalam diri kita ada teknologi spiritual yang jauh lebih canggih dari gadget apapun yang ada di dunia ini, Sobat Jiwa. Kita punya intuisi yang tajam, empati yang dalam, dan kesadaran yang bisa menembus batas-batas fisik. Bisa berkomunikasi dengan hewan itu bukan kesaktian milik orang-orang tertentu aja. Ini adalah kemampuan alami yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Sejak kita lahir. Kenapa sekarang terasa sulit? Karena kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia, ego, dan juga keraguan diri kita sendiri. Ketika kamu melihat seorang animal communicator, kamu nggak hanya perlu kagum aja. Tapi jadikan ini cermin bahwa kalau mereka bisa, artinya kamu pun punya potensi yang sama untuk bisa terhubung dengan alam semesta dan juga semua makhluk yang ada di dalamnya. Karena kamu adalah bagian dari keajaiban alam semesta ini. Tuhan begitu luar biasa sudah menciptakan kita dengan segala potensi yang kita punya. Gimana menurut kamu? Coba tulis komentarmu di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan sayangi diri sendiri. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.